Halo semuanya, balik lagi di podcast kampus kita dengan di sini gue Darren. Terus saya, Gua Angga dan gue Dandi, siap ngobrol santai tapi berbobot. Di sini kita bakal ngebahas topik yang kelihatannya sepele tapi berdampak besar, yaitu social education. Alias baju kita ternyata bisa merusak bumi juga ya. Atau cuma tren marketing biar baju makin mahal. Nah itu dia yang bakal kita bahas. Oke, mulai dari dasarnya dulu ya. Saya social education itu apa sih sebenarnya? singkatnya, jadi sustainable education itu adalah concentration yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan etika, mulai dari pemilihan bahannya, proses produksinya, sampai pendistribusiannya. Oke, jadi sustainable fashion itu bukan cuma soal desain aja ya, berarti ya. Ya, misalnya kayak pakaian ramah lingkungan, produksi yang nggak bisa buruk, dan bajunya yang tahan lama, jadi bisa dipakai lebih dari satu kali gitulah. Jadi bukan cuma pakai sekali terus udah nggak dipakai lagi. Berarti kebalikannya fast fashion dong. Betul, kebalikan fast fashion itu produksi cepat, murah, tren ganti-ganti terus, dan limbahnya gila-gilaan. Berarti dan seringkali ya cuma dipakai beberapa kali, habis itu udah dibuang gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah kalau fast fashion. Nah, sekarang kita bahas dampaknya. Kenapa sih fashion dianggap bermasalah? Jadi kenapa fashion itu dianggap bermasalah? Karena kalau berdasarkan data yang dilihat di internet ya, jadi fashion itu adalah salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar dan penggunaan air yang terbesar di dunia industrinya. Gue pernah baca juga satu kaos kartun aja butuh ribuan liter air buat diproduksi ya. Tapi jujur ya, sebagai mahasiswa kita mikirnya harga dulu. Sustainable fashion kan mahal. Nah, itu valid sih, katanya valid sih. Ya, tapi kalau dihitung secara jangka panjang ya, kalau kita misalnya beli satu baju yang memang yang bukan fast fashion ya, yang lebih misalnya kita beli baju 500.000 gitu, cost per wear-nya itu bisa lebih murah dibanding kita beli baju yang murah tapi murahan. Jadi kan dampak sosial mungkin dari pemuda juga kan yang terus dan kerja juga. Iya, itu bener sih. Gue sering lihat itu kayak di, aduh, gue lupa namanya itu channel TV apa? NPO ya. Nah, iya binatang itu, tapi membahas isu lingkungan juga. Ya, Itu membahas isu lingkungan juga. Dan gue juga pernah nonton kalau social education itu berdibahas di channel itu. dia emang salah satu penyumbang limbah tekstil sih. Iya, tekstil besar gitu ya. Dampaknya sangat negatif sekali sih. Sangat negatif. Benar sekali. Kalau gitu berarti problemnya sistem media, bukan cuma konsumennya. Benar sih. Nah, berarti sekarang kita tarik ke kehidupan kita nih, kayak kehidupan kampus gitu. Menurut Dandi nih, sebagai anak kampus, relate nggak sih sama isu itu? Relate banget sih, emang jujur kalau misalkan mau beli baju itu kadang kita nggak diskon dulu. Kalau misalkan diskon kita pasti beli. Tapi sekarang udah mikir, sekarang kita butuh apa nggak sih? Gue butuh apa enggak buat kedepannya gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau lu beli sekarang nih, kedepannya bakal terpakai terus Ya, betul. Tapi kita nggak harus langsung beli brand sustainable yang mahal kan? Enggak sih sebenarnya. Nah, itu tuh sustainable fashion itu banyak bentuknya. Itu udah pernah gue bahas di video TikTok gua. Gitu. Nah itu sustainable fashion itu tuh bisa salah satunya ya, yang paling murah itu tuh, paling gampang untuk dimulai itu thrifting ya. Karena gimana ya? Karena kan dengan thrifting kita kan kayak ngebeli barang second orang kan. Iya. Jadi yang biasanya orang nih misalnya jaketnya udah nggak pakai aku biasanya dijual, ini bisa dipakai orang. Jadi limbahnya tuh berkurang. Iya, bisa mengurangi lah. Jadi secara nggak langsung kita kayak ngedaur ulang gitu. Nah terus kan itu simpelnya tuh kayak kan kita tuh mau beli baju itu tuh kita harus lihat orang dulu kan. Wah ini orang ini bagus nih, ya belum tentu di diri kita tuh bagus gitu. Ya dia tuh jangan FOMO lah gitu ya. Ya kalau misalkan kita FOMO ya pasti pasti penuh kan. Iya. Kadang ada aja kalau misalkan ada orang misalkan mau kemana-mana kita misalkan saya ada pemain kan. Bilang ada baju, udah Beli baju banyak. Fast fashion juga Ya, kan. fast fashion. Biasanya iklan cewek kalau misalkan ngajak main. Iya, ini cewek nih. Saya perlu ada baik pas dibuka lah.
Kacau memang kacau itu memang fast fashion. paling banyak. Salah satu penyumbang PSSI nomor satu. Maksudnya itu dia soal feminis. Oke, sekarang gua bakal masuk ke sisi pro dan kontranya ya. Gua mau nanya ke Angga nih. Dari sisi kritis nih, apa sih kelemahan konsep sustainable fashion itu? Kadang dipakai buat brand Pak dan kelihatan peduli lingkungan, tapi cuma di permukaan. Berarti kayak formalitas doang Ya, ya. mungkin pemasarannya itu kayak wah brand kami eco friendly banget ya. Padahal di belakangnya itu masalah. Menurut saya setuju gak? Menurut ya gue sih setuju ya, karena kan emang ya banyak lah brand-brand di luar sana tuh, apalagi yang kalau fast fashion itu pasti lah ya, pasti industrinya pasti merusak lingkungan lah kebanyakan. Tapi juga memang ada beberapa kasus yang nggak bisa disebutin namanya ya, itu tuh memang istilahnya dia tuh suka pakai embel-embel Eco-friendly ini ya. eco-friendly, mereka tuh bikin banget nih yang katanya bajunya udah terurai atau segala macam dari limbah, padahal ya sama-sama aja dia biasanya Itu kayak ada pohon yang rusak lah, air yang terpakai banyak, buruh yang gajinya kecil gitu ya. apalagi di Berarti isu-isu kayak gitu memang banyak banget dan harus dibahas. Iya, harus banget sih. Tapi kan isu ini juga jadi naik ya, Gen Z ini yang pasti ya, Gen Z ini kan pada lokal apalagi kan itu, apalagi kan Gen Z sekarang tuh pada udah mau tuh ikutan baju, namanya. Jadi cowoknya untuk belajar di Bukan paling papan. Itu lu. terus juga udah mulai ninggalin brand fast fashion gede lah, ya tahu sendiri lah ada brand fast fashion gede. Sekarang juga jadi pada belinya brand lokal itu kan sama lokal makin bagus sih. Ya jujur gua sama apa pendapat gua ya pasti perubahan besar itu emang selalu mulai dari hal kecil ya. Kayak bensin itu kan kalau kenapa itu kan hal kecil tapi berdampak buat bumi gitu ya kan. Berarti buat ganti juga harus benar-benar Iya. kita Kita pilih fashion yang bisa kayak gimana ya. Oke, kan kita tadi udah bahas pro dan kontranya tuh. Nah sekarang pertanyaan gua nih, kita tuh bisa ngapain sih cara realistis tuh buat ngejalanin sustainable fashion ini? Ya sebenarnya langkah yang paling basic itu ya balik ke diri kita sendiri sih. Iya sih. Karena kan sustainable fashion itu kan lahir karena apa ya? Ya kita-kitanya yang positif. Iya sih, karena kitanya aja yang mungkin inklusif juga. Jadi inklusif juga belajarnya ya. Kalau pemain ini udah Iya, iya. ini kalau main udah gitu. Terus secara tidak langsung kita jadi kesadaran gitu ya kan. Wah ini kita udah gak ini banget nih, udah apa merusak alam banget ya. Dan udah banyak juga, dan gue juga pernah kayak gitu sih. Gue kayak pernah misalnya beli baju, misalnya kayak kaos kupek, kaos Eminem, ujung kayak pakai beberapa kali doang, Ya. jadi lebih ke tanya ke diri kita masing-masing ya. Kita tuh beneran butuh gak sih, emang pengen banget, misalnya pengen sesuatu apa pada saat itu doang. Nah kalau menurut tuh gimana tuh Dan? Ya kalau misalkan buat kebutuhan ya kita kan sebagai apa ya, kalau misalkan kita passionate banget ya kita yang namanya apa beli baju pasti nggak mungkin satu dua pasti banyak kan. Dan kita kan ada beli baju second, baju baru juga, dan yang paling penting kita bisa manfaatin apa yang sudah kita beli dan kita harus bisa mix nya dan kita kadang kan kalau misalkan hari ini kita pakai baju ini besoknya kita kadang wah kalau kita pakai baju ini kita disangkanya kita gak ganti baju kita jadi harus hilangin sifat itu dan kita harusnya bisa dan itu pun bukan dosa sama sekali Saya kan nggak mau ngomong. ada orang misalnya kita pakai baju kita besok pakai baju lagi wah ini orang nggak punya baju berarti kan baju banyak tapi ya kita ya pengen pakai itu aja gitu kayak gitu. Dan padahal kita punya teknologi yang
lu beli baju second, thrifting itu justru lebih ramah lingkungan. Oke, jadi menurut anda itu sih thrifting itu ramah lingkungan. Sama lingkungan ya, iya sih gue setuju. Karena gue juga kan suka thrifting juga gitu ya. Dan menurut gue ya barang-barang di thrifting itu nggak seburuk yang Iya, nggak sebanyak itu. Banyak kan nggak seburuk itu. Dan emang kalau thrifting itu kan bukan hanya orang bawah. Iya. Atas juga tuh banyak Iya, ada. banyak ya, karena ada ya basic-basic Iya, bisa di situ. Bahkan kan ada juga toko trik yang Wah, dibuatnya bahan-bahan yang luxury gitu Iya, kan. betul. Apalagi kalau misalkan kalian bisa lihat yang apa ya kaos vintage itu bahasa apa Iya. ada yang hampir 400 gitu ya. Apalagi outfit jersey itu. Iya, jersey itu wah itu harganya udah melonjak parah sih sekarang. Apalagi jersey vintage. Terus pemainnya juga pemainan terkenal gitu ya. Oke. Kantonan. itu mereka tuh yang lebih kayak gitu. Dan lagi pula kalau misalnya kita lihat ke apa ya, kan sekarang kan tren yang lagi happening di skena film sekarang kan itu skena gitu. Iya, betul. Lagian gimana ya? Ya orang kalau misalnya kita melihat dari sejarah fashion ya sebenarnya kan kayak baju-baju streetwear skena gitu kan itu sebenarnya diciptakan buat kesannya tuh kayak buat ngelawan gini lah. Kan bangsawan kan bajunya baju mahal. Karena mereka kan nyiptain streetwear itu buat mereka tuh bisa keren gitu, kelas-kelas keren itu bisa keren gitu, nggak usah mahal, yang fancy kayak pejabat. Walaupun gua kasih tahu, tapi gua bisa selain kerennya si pejabat ini gitu ya. Jadi kalau menurut gue sendiri sih, gak usah malu sih sebenarnya kalau misalnya kayak thrifting gitu, atau misalnya tukar baju karena ya fashion itu sebenarnya bebas sih. Betul, apalagi brand lokal sekarang. Brand sekarang udah banyak yang bagus-bagus kok, udah ngeluarin limited edition. Ya, tiba-tiba kayak apa banyak Iya, ya, tiba-tiba yang sekarang tuh kayak apa ya? Lagi tren nih brand lokal membuat Shanghai outfit gitu. Tahu sih lu jadi? Oh iya, iya. Ya, kayak baju Shanghai itu kayak situ. Nah, itu menurut gua bagus-bagus apalagi yang ngebuat dari reward gitu, yang boleh di reward. Jadi itu orang beli ke jadi, habis itu di reward. Jadi Shanghai t-shirt itu. Oh, iya. Ya, jadi itu menurut gua, wah gila nih orang keren-keren bisa keren gitu. Menurut dia itu bakal jadi fast fashion apa enggak? Oh, itu enggak sih, apalagi kan dari Panjangan ya. ya berkepanjangan, apalagi kan misalkan orang buatnya itu pertama dia nyari medianya, kedua dia tadi kalau itu udah jadi barang second tapi jadi baru lagi gitu ya. Jadi itu menurut gua udah masuk sustainability kan dalam 6 bentuk sustainability itu kan salah satu ada thrift sama nge-reward baju dulu. Jadi menurut gue itu udah langsung dua dibahas tuh sustainable fashion. Jadi intinya sustainable fashion itu bukan soal jadi paling hijau ya, tapi jadi lebih bijak, lebih baik juga oke. Benar banget, apalagi bisa menjadi outfit gitu. Oke, sepertinya menarik banget ya pembahasan kita kali ini ya. Menarik banget sih, menarik banget. Oke, sebagai penutup nih ya, coba dong kasih satu pesan singkat dari masing-masing deh. Siapa dulu ya? Dari saya dulu. Coba. Kalau dari gue sih, fashion itu bukan soal gaya ya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab lah gitu sama lingkungan kita sekitar. Karena kan ya, kita tinggal di bumi di sini juga kan. Udah sih, itu dari gue. Ayo ke siapa? Coba Angga deh, Angga. Kalau menurut gua kita nggak harus sempurna, tapi sadar dan kritis juga. Kalau fashion nih, boleh. Dari gua ya. Ya. Pakai baju koko itu lebih lama juga bentuk sustainable. Oke. Kalau dari diri sendiri, Kalau gua ya, dan ingat perubahan kecil dari kita tuh bisa berdampak besar buat bumi kita ini. Gila banget ya. boleh. Oke, mungkin Begitu ya. cukup lah ya. Cukup lah ya. Bisa ditutup